Alitea, ayo naiklah. Ya naik. Di mana? Kau bilang ada Islam di Indonesia ya? Kalau ada itu oknum. Kalau di agama dia memang bukan oknum saja. Tapi memang ajaran agama semua halal bagiku. Semua hal boleh. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa itu oknum kalau di ajaran mereka, karena memang itu bagian dari ajaran. Memang ajarannya ada kayak gitu. Semua halal, semua boleh. Kenapa demikian? Karena mereka hanya hidup di angan-angan belaka. Begitu. Kalau di Islam mana ada yang kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam. Muncul ki. Karena aku juga di sini ternyata. Aku pikir pulang kampung. 1 Korintus berapa itu ya? 10 ya? 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi boleh, dalam agama Anda boleh, ada dalilnya. Kita tidak ngarang-ngarang. Nah, mana tunjukkan di Islam, di Al-Quran, atau di hadits, segala sesuatu boleh. Ada enggak? Ada kan? Itu makanya agama kalau sudah kayak begitu itu ya pasti berasal dari iblis. Iblis. Iya. Lucipe, ya kan? Lucifer. Lucipe katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Bagaimana Abu? kabar Bang Suma? Lanjut. Baik, Kabar Bang Suma? alhamdulillah baik seperti biasa. Saya tinggal di Lu Timur, Iya, di mana? Ki? tepatnya di Kecamatan Tomoni. Oh, masih di bawah lagi ya? Masya Ya. Allah. Jauh sekali Ki ke sini. Kalau ya, perantauannya di sini memang. Di mana Ki ini sekarang? Di TikTok. Iya, di TikTok. Di wilayah Ya, pasti mana? itu. Pasti di TikTok ya, iya. Di tepatnya di Kecamatan Tomoni, di Lu Timur, Oh. Kabupaten Lu Timur. Masih di situ sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Tomoni ya, berarti dekat-dekat dari Surako ya. Ya, sebenarnya masih jauh dari Sorako, dekat dari Malili lah. Jalanan Dekat mau dari ke Sulawesi Tengah, Balantang. jalan eh, bukan masih terus lagi, dekat perbatasan, Oh iya iya. dekat perbatasan. Adiknya bapak dulu situ camat tapi lama sekali Mi. Oh iya, Ada kampung sana Wabulundula kan? iya, jalanan mau ke Sorako itu. Iya. Kalau saya jalan mau ke Sulawesi Tengah ada Sulawesi daerah Tengah. nama Tarengge, ya. Oh di Tarengge. Iya, betul dekat situ. Oh. Banyak anu di situ ya, transmigrasi ya, orang Bali. Betul. Nah, Bali, Toraja, Iya. Jawa, Jawa. banyak campur Bugis, Makassar. Betul. Oh Makassar juga ada. Kalau saya, iya ada. Kalau saya kan saya punya mama orang Makassar, baru saya punya bapak orang Bugis. Jadi Bugis Makassar. Bugis Makassar. Iya. Nah, Alhamdulillah. apa ya?
Saya mau saya mengikuti perdebatannya Bang Suma ini bagaimana ya? Memang mantap. Artinya ngegas terus, jangan pantang mundur. Karena kenapa? Kasihan saya lihat saudara-saudara kita yang beda akidah, di mana mereka itu masih masih mempercayai yang namanya Paulus yang menyampaikan istilahnya dari nabi-nabi terdahulu yang sudah diriwayatkan di dalam Injil, Al-Quran, Sabur. Itu sedangkan mereka itu menerima wahyu dari Paulus ya. Saya masih ya agak prihatin lah, karena saya sempat baca di dalam Al-Quran bahwa manusia yang memiliki ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia tidak menyampaikannya. Nah, ini tugas Bang Sume ini besar ini, karena Bang Sume ini saya lihat banyak mendapatkan ilmu dan betul-betul harus menyampaikan. Nah, kalau semacam saya dan teman-teman yang lain yang bahasanya Islam tapi masih kadang bolong-bolong bolong-bolong dalam beribadah atau kayak bolong-bolong dalam beramal soleh ya, mungkin istilahnya di terasnya lah surga kalau kan. Kalau saya ini Bang Suma memang betul-betul saya lihat sudah ilmu sudah memadai, jadi betul-betul pertanggungjawabannya juga pasti besar. Jadi kami terutama orang-orang yang awam begini butuh sekali sama Bang Suma untuk menyampaikan yang istilahnya dalam artian yang sesuai lah kadar dan bobotnya. Dan kalau perlu ya jangan berhenti, istilahnya terus, walaupun ada bahasa kayak apa ya, mau dipenjarakan atau mau diapa ya, itulah di dunia pasti akan ada hal demikian. Tapi sebaik-baik pelindung kan hanya Allah yang ditempati berlindung, bukan di manusia. Oke, itu dari saya. Mungkin Oke Bang, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, udah kita turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Pura-pura nih, Mbak. Burane. Taters, selamat sore. Taters, Iya, apa yang ingin disampaikan Taters? nggak ada. Ya. Kristen Muslim? Nggak tahu. Taters, Muslim Ya. Kristen? Nggak tahu. Baru bangun kayaknya Bang Handi nih. Baru kita bangun deng. Taters. Hei, kau kenapa diam? Mampet hidungnya. Oke, kita ke Bang Ahmad dulu. Ahmad M. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullah. Sebagai pendengar setia aja. Dengar Saya Muslim. setia, bisa dibawa Bang. Kalau cuma mau mendengar, aku kira ada pakai masukan apa. Oh baik-baik, saya Oke. turun. Iya, Salam Bang. kenal ya Terima Bang. kasih. Sehat Oke, selalu. Bang Mas, semangat. Ya, siap. Makasih. Masya Allah. Ya, doa kami beserta Anda. Amin. Amin. Doa yang sama untuk sahabat-sahabat semua. Amin, amin insyaallah. Amin. Ini cara turun gimana nih? Lewat ke bawah, Bang. Ke bawah kalau turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Juma, Sama-sama Bang. Rahma, untuk penyampaiannya kan terbuka untuk sejarah-sejarah. Jadi kita ini yang orang awam atau yang orang Islam belum ada ilmunya, jadi terbantu Bang Juma. Terima kasih untuk Bang Juma ya. Sama-sama Bang. Ajaran Masya seperti Allah. ini kan nggak kita dapat di masjid, ataupun kita sudah tua kan agak-agak malu kita nanya ke orang-orang. Dengan Bang Juma Masya Allah. Siap. menyampaikan sejarah begini kan mungkin dari kita yang
agak-agak belok dapat hidayahnya Bang Juma ya. Iya, insya Allah Bang. Salam dari saya dari Batam Bang Juma. Batam, masya Allah. Saya pun ada share-share ke kawan-kawan saya yang agak-agak belok lah Bang Juma. Iya, iya. Karena kita Allah orang-orang Akbar. jalanan ini kata-katanya kan nggak bisa secara halus penyampaiannya Bang Juma. Ini dengan mengikuti sejarah-sejarah kan terbuka pemikiran Bang Juma. Insya Allah. Untuk Bunda Rahma, makasih sudah menaikkan ya Bunda Rahma. Ya Bang, terima kasih. Salam dari Sudah Batam Bunda Rahma. Sama Bang, sama-sama. Terima Sama. kasih. Salam Bang Juma, terima kasih untuk Bang Andi, untuk semuanya terima kasih. Makasih, masya Allah. Subhanallah. Iya. Nah, hari ini saya angkat tema kenapa harus Islam. Bisa dipaparkan Gerunda? Kenapa harus Islam? Insya Allah. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Kenapa harus Islam? Karena memang Islam ini adalah agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Islam itu damai, damai sejahtera. Nah, yang menarik, Islam itu damai, Islam itu sejahtera, Islam itu rahmatan lil alamin. Ibarat kata nih, kita memiliki bini yang kita akui setiap saat itu makanan yang paling nikmat itu adalah masakan beliau. Masakan beliau. Kenapa? Karena setiap saat kita merasakan masakannya, olahan tangannya, racikan beliau. Jadi kita akan mengatakan, oh makanan bini saya yang paling enak. Tapi kita tidak pernah mencoba makanan yang ada di luar sana. Sehingga kita bisa mengatakan itu. Kalau makanan bini kita itu betul-betul enak, begitu kita coba makanan di luar, di berbagai macam restoran, maka kita akan tetap mengatakan masakan istri kita itu nikmat dibanding yang di luar. Karena memang betul-betul nikmat, bukan diada-adakan atau bukan hiperbola. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau makanan di rumah itu tidak nikmat, lalu kita merasakan makanan di luar, ternyata di luar lebih nikmat. Kalau kita mengatakan makanan istri kita itu benar, nikmat, tetapi tidak, melainkan dikalahkan oleh makanan yang ada di restoran luar, lalu kita mengatakan nikmat, berarti kita munafik. Kita berbohong, jatuhnya di situ, kita berbohong. Nah, kita di dalam Al-Quran misalnya gini, diajarkan bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Ini kita diajarkan di Islam. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kan gitu poinnya dalam Al-Quran. Umat Islam itu pada tahu. Kita semua tahu nih, kita ngerti. Sering disampaikan oleh para ulama, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, bahkan orang tua kita. Sering mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini. Tapi karena yang disembah itu setan, maka tak berwujud. Sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala di Islam juga tak berwujud. Laisa kamitslihi syai'. Bedanya kalau setan itu kan roh jahat ya. Begitu kita belajar apologet, materi-materi pembelaan agama Islam, kita berapologet Islam kemudian, lalu kita sampaikan kepada khalayak banyak, maka mereka akan merasakan betapa benarnya Islam itu. Yang tadinya hanya merasakan masakan istri itu yang paling nikmat, tapi begitu mereka merasakan makanan di restoran, ternyata makanan bini itu paling enak di antara semua masakan. Begitu Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida, ternyata betul. Al-Quran bukan mengada-ngada. Al-Quran tidak hanya memberikan bukan bersifat sentimental, bukan.
Tapi Al-Quran ketika mengatakan sesuatu ternyata valid, sahih, absolut, benar adanya. Dengan adanya materi-materi apologet, saban hari kita disajikan kemudian bahwa mereka yang betul-betul menyembah selain daripada pencipta langit dan di bumi, yaitu iblis. Maka harus Islam. Karena di luar Islam ini hanya menyembah inasan, menyembah berhala, menyembah angan-angan, menyembah manusia, menyembah roh. Bahkan kita lihat mereka juga menyembah burung merpati kan. Nah inilah indahnya Islam. Ketika kemudian Islam dikatakan agama yang paling diridhoi, agama yang paling mulia, agama yang benar hanya Islam, maka dengan adanya apologet, materi-materi diskusi lintas agama, maka kita umat Islam bisa membuktikan ketika Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu adalah iblis, kita bisa buktikan dan kita bisa uraikan. Ya, yang bahagia siapa? Umat Islam yang mendengarkan itu. Apa buktinya? Misalnya kita sampaikan Yohanes 6 nomor 70. Apa yang tertulis di situ, Bang Suma? Di situ tertulis, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, indikasinya udah nyata. Lalu kemudian Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang ada data-data itu, bahwa ada orang yang kemudian menyembah hawa nafsu, menyembah di luar daripada akal. Artinya kalau di luar akal tapi punya keinginan, punya hasrat, punya semangat untuk melakukan itu, berarti itu adalah syahwat, nafsu. Ada yang menyembah nafsu mereka. Apa itu? Keegoan, diunsurkan oleh kebencian, kedengkian, iri, hasad kepada Islam, sehingga terjadi Islamofobia, kejengkelan terhadap Islam dan umat Islam, kebencian terhadap Nabi dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam, sehingga mereka lebih mengokohkan kemudian nafsu mereka untuk menyembah sesamanya makhluk. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya limpahkan kepada sahabat yang lain, mungkin ada yang ingin menjelaskan lebih dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya di dalam agama mereka itu diajarkan bahwasanya mereka menyembah sesuatu yang kelak akan justru mengusir mereka. Mereka akan diusir oleh sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia. Nah, ternyata betul. Di dalam kitab mereka itu kita temukan dalil yang mereka akan diusir. Contoh misalnya di dalam Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Diusir oleh yang mereka sembah. Siapa itu? Ya, mereka kenal dengan sebutan Yesus. Yesus mengusir mereka. Dan itu Al-Quran sudah menyatakan itu, bahwa kelak di hari perkumpulan manusia, orang-orang kafir menyembah selain daripada Allah akan diusir kemudian oleh sembahan-sembahan mereka. Nah, ternyata salah satunya adalah Yesus. Yesus akan mengusir orang-orang ini. Terbukti di dalam kitab Yohanes Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Jadi itu dua faktor, salah dua faktor yang menjadi pengukuhan iman kita, kenapa kita harus Islam. Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah bahwa yang mereka sembah selain Allah adalah iblis, dan yang kedua mereka akan dihujat, mereka akan diusir, ya, dan mereka akan disangkali, ditolak oleh yang mereka sembah di dunia ini selain daripada Allah. Demikian, silakan ditanggapi atau dilanjutkan. Nauzubillahi min zalik, ya.
Oke, kita ke Bang Darwis. Darwis Ambon, Darwis apa nih? Kristen Muslim? Bang? Darwis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Ya, makasih Bang. Untuk Gurunda Suma sedikit saya mau dibedah ini di Bible-nya dia. Karena kalau saya lihat ini ayat ini yang bisa mungkin membatalkan menyatakan bahwa betul-betul Yesus itu tidak disalib. Judulnya kenapa harus Islam, Bang?